1. Memberantas korupsi. Prabowo menunjukkan komitmen serius dalam mengejar para koruptor. Langkah-langkah tegas diambil untuk menindak pelaku korupsi yang berdampak positif pada penegakan hukum dan pemberantasan praktik korupsi di berbagai sektor. Dua, menghapus utang nelayan dan petani. Sebagai bagian dari program Pro Rakyat, Prabowo menghapus utang para nelayan dan petani kecil. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka dan memperkuat sektor agraria dan perikanan, yang merupakan tulang punggung ekonomi Indonesia. Tiga, mendapatkan investasi luar negeri. Selama sebulan pertama, pemerintah berhasil mendapatkan investasi asing sebesar Rp294 triliun. Investasi ini diharapkan dapat meningkatkan pembangunan infrastruktur, menciptakan lapangan kerja, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Ada 19 tokoh, pemimpin dari beberapa besar, dan tadi pagi dengan pimpinan dari BP, total mereka sudah komit investasi $8,5 miliar. Dari 7 miliar BP, 1,5 miliar dari beberapa perusahaan lain. Jadi cukup produktif lah ya pertemuan-pertemuan kita hari ini. Mereka sangat ingin masuk ke Indonesia. Sebagian dari mereka sudah di Indonesia lebih dari 100 tahun. Prestasi mereka juga cukup baik. Saya kira ini menunjukkan optimisme mereka terhadap ekonomi kita. Ya. Kepercayaan ini juga di Brasil juga demikian, di Amerika juga demikian, di Tiongkok juga demikian. Alhamdulillah, ya sangat produktif. Oke. Sesuai target dan harapan mungkin Pak. Agak melebihi. Iya kan? Melebihi. Jadi saya pulang bawa komitmen total 18,5 miliar dolar. Jadi saya kira ini cukup bagus, menunjukkan kepercayaan global terhadap ekonomi Indonesia. Ya. Jadi tentunya kita harus lebih hati-hati. Kita tentunya pemerintah yang bersih. 4. Meningkatkan gaji guru honorer. Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik, gaji guru honorer dinaikkan. Kebijakan ini memberikan penghargaan atas peran penting mereka dalam membangun pendidikan nasional. Pengumuman hari ini belum yang saudara-saudara perlukan. Tapi ini adalah upaya kami, dan ini akan kami upayakan terus. 5. Menaikkan upah minimum provinsi UMP. Sebagai langkah untuk memperbaiki kesejahteraan pekerja, Prabowo memprioritaskan kenaikan UMP. Kebijakan ini diharapkan meningkatkan daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi domestik. Mengusulkan kenaikan upah minimum sebesar 6%, namun setelah membahas juga dan
melaksanakan pertemuan-pertemuan dengan pimpinan buruh, kita ambil keputusan untuk menaikkan rata-rata upah minimum nasional pada tahun 2025 sebesar 6,5%. Untuk upah minimum sektoral akan ditetapkan oleh Dewan Pengupahan Provinsi, Kota, dan Kabupaten. Ketentuan lebih rinci terkait upah minimum akan diatur oleh Peraturan Menteri Ketenagakerjaan.